Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas singkat tentang koneksi ke internet. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya pengguna internet dan semakin luasnya jangkauan jaringan internet. Bertambahnya jumlah pengguna internet juga disertai dengan semakin berkembangnya teknologi untuk mengakses internet. Dengan semakin berkembangnya teknologi untuk mengakses internet, memungkinkan kita untuk dapat memilih teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kondisi di daerah masing-masing. Nah, di video ini kita akan membahas tentang koneksi ke internet. Selamat menyaksikan. Kecepatan akses internet dikenal juga dengan istilah kecepatan transfer data, kecepatan koneksi, atau lebar bandwidth. Diukur berdasarkan besarnya data yang dapat dilewatkan dalam jaringan dalam satuan waktu. Besarnya data yang dilewatkan diukur dengan satuan bit atau binary digit, di mana setiap karakter data seperti karakter huruf, angka, maupun simbol, setiap karakternya diwakili oleh 8 bit. Misalnya karakter A terdiri dari 8 bit, karakter 1 diwakili oleh 8 bit, karakter tanda tanya diwakili oleh 8 bit, dan karakter-karakter yang lain masing-masing diwakili oleh 8 bit. Satuan waktu yang digunakan adalah second atau detik. Sehingga satuan kecepatan akses diukur dengan satuan bit per second. Jadi jika kita memiliki internet dengan kecepatan 10 Mbps, berarti ini bisa dikatakan 10 megabit per second. Selain bit, kita juga mengenal istilah byte. 1 byte terdiri dari 8 bit. Penggunaan istilah byte dan bit seringkali tertukar. Ketika kita berbicara tentang besarnya data, berarti satuan yang digunakan adalah byte, seperti gigabyte, megabyte, dan seterusnya. Sedangkan untuk kecepatan transfer data, maka satuan yang digunakan adalah bit, seperti misalnya Mbps, kbps, dan sebagainya. ISP atau Internet Service Provider merupakan perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan internet. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa layanan internet di Indonesia, seperti Playmedia, Indovision, MNC, Transvision, IndiHome, Tri, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan ini menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, sehingga kita bisa terkoneksi dengan internet. Karena untuk membuat koneksi ke internet dibutuhkan infrastruktur yang sangat mahal, yang tidak mungkin untuk dibangun oleh pengguna perorangan. Untuk menghubungkan komputer yang kita gunakan ke internet, komputer kita harus terhubung ke ISP yang menjadi langganan kita. Namun akan dikenakan biaya tergantung layanan yang digunakan. Layanan yang digunakan biasanya tergantung berdasarkan waktu koneksi, atau biasanya juga berdasarkan jumlah data yang didownload atau diupload. Untuk memilih layanan koneksi internet yang disediakan oleh ISP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kecepatan transfer data.
Kecepatan transfer data yang diberikan oleh ISP biasanya ditandai dengan istilah up to, yang artinya batas maksimal kecepatan transfer data. Untuk mengetahui kecepatan transfer data dari internet yang kita gunakan, kita bisa mencobanya dengan mengunjungi situs speedtest.net. Kita bisa menguji kecepatan internet yang kita gunakan pada halaman speedtest.net. Di sini kita bisa lihat kartu yang saya gunakan adalah kartu Tri. Untuk menguji kecepatan internet yang saya gunakan, klik Go. Maka dia akan berproses. Di sini terlihat ping milisecond atau umpan balik itu adalah 18 milisecond. Semakin tinggi nilai ping, maka jaringan internet semakin lambat. Semakin rendah, maka kecepatan internet semakin tinggi. Kemudian untuk download itu berkisar 10,71 megabit per second. Sedangkan untuk upload berkisar 6,70 megabit per second. Di sini bisa kita lihat kecepatan transfer data baik itu download maupun upload dari provider yang saya gunakan. Selain kecepatan transfer data, hal yang lain yang perlu kita perhitungkan adalah biaya. Biaya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Banyak layanan yang disediakan ISP sangat beragam harganya. Ada yang harian, mingguan, dan bulanan. Paket data yang disediakan pun beragam. Ada yang terbatas, ada juga yang unlimited atau tidak terbatas. Ada pula yang menggunakan sistem paket yang dipadukan dengan layanan TV kabel. Biasanya sistem paket akan lebih murah dibandingkan dengan pembayaran per produk layanan. Hanya saja kita harus benar-benar memperhatikan apakah layanan yang diberikan akan benar-benar kita gunakan atau tidak. Selanjutnya adalah luas jangkauan. Luas jangkauan dari layanan ISP seringkali tidak tersedia di beberapa daerah. Apabila harus menggunakan layanan data dari operator seluler, perlu kita perhatikan bahwa tidak semua jaringan seluler memiliki jangkauan luas di seluruh Indonesia. Beberapa memiliki sinyal yang kurang bagus. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan jangkauan yang dimiliki oleh ISP tersebut. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Untuk teknologi yang digunakan, kita perlu mempertimbangkan apakah ISP tersebut telah menggunakan teknologi fiber optik atau tidak. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan apakah jaringan yang akan kita gunakan adalah 4G atau bahkan mungkin 5G atau bahkan masih menggunakan 3G. Untuk menghubungkan komputer ke internet, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama dengan menggunakan jaringan komputer, di mana perangkat komputer kita terhubung dengan modem yang terhubung ke ISP yang menyediakan jasa layanan internet. Selain itu, akses internet juga dapat dibagi ke komputer-komputer lainnya. Umumnya, koneksi seperti ini digunakan di kantor-kantor, sekolah, atau yang umum biasa kita lihat terdapat pada warnet. ISP yang umum digunakan adalah IndiHome, Astinet, dan lain sebagainya. Cara lain yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan ponsel yang sehari-hari kita gunakan. Saat ini seluruh provider seluler memberikan fasilitas untuk terhubung ke internet.
Kita tinggal mengaktifkan paket data yang terdapat pada ponsel kita, maka kita sudah bisa terhubung ke internet. Selain itu, beberapa ponsel juga memiliki fitur hotspot untuk berbagi jaringan ke perangkat lain. Kita tinggal mengaktifkan fitur hotspot tersebut, maka perangkat lain seperti laptop bisa menangkap sinyal dari ponsel kita. Dan laptop kita sudah terhubung ke internet menggunakan jaringan dari ponsel kita. Contoh USB yang sering digunakan seperti misalnya Telkomsel, Tri, Excel, dan lain sebagainya. Di daerah pedalaman, akses internet melalui jaringan ISP kadang tidak tersedia atau di luar dari jangkauan jaringan ISP. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan satelit. Untuk menggunakan satelit, kita harus memiliki sebuah antena yang mana antena tersebut mengirimkan sinyal ke satelit dan akan diteruskan ke antena yang dimiliki oleh ISP. Begitu pula sebaliknya, antena dari ISP mengirim data ke satelit yang akan diteruskan ke antena pengguna jasa layanan internet. Sehingga dengan seperti ini, kita bisa menggunakan fasilitas internet. Jenis internet satelit yang umum digunakan adalah seperti VSAT, Ku-band, C-band, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh antena parabola yang digunakan untuk mengakses internet satelit. Demikianlah pembahasan kita tentang koneksi ke internet. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.